لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya marilah kita tetap menjaga frekuensi keimanan dan ketakwaan kita dalam posisi yang stabil untuk kita jadikan modal utama kita nanti saat kita akan menghadap kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak rahmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, kepada kaum muslimin baik di dunia maupun di Indonesia, dan terlebih lagi kaum muslimin yang ada di Lumajang, itu adalah Allah telah menganugerahkan kecerdasan kepada kita untuk memahami arti penting sebuah perbedaan. Kita beberapa kali dihadapkan di internal umat Islam itu perbedaan-perbedaan yang sifatnya kadang-kadang kalau itu Allah tidak menurunkan kecerdasan kepada kita untuk memahami makna perbedaan itu, maka akan sangat potensi perbedaan itu akan berhasil untuk memecah belah di antara kita. Allah telah menurunkan kecerdasan bagaimana kita umat Islam itu diberikan kemampuan memahami bahwa memang perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. 2 hari yang lalu kita kembali dihadapkan pada satu fakta perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah kita diberikan kecerdasan pemahaman yang luar biasa bahwa memang beda itu adalah sebuah keniscayaan. Dan di antara kecerdasan kita itu banyak yang sudah memahami bahwa perbedaan itu kita pilih yang mana, itu juga sudah kita pahamkan dalam diri kita dengan sekian pisau analisa berupa landasan dalil-dalil yang kita punya. Insya Allah untuk tahun depan perbedaan itu insya Allah tidak ada. Bedanya hanya di awal puasa, tetapi di Idul Fitri dan Idul Adha sudah insya Allah sama. Tetapi alhamdulillah tahun ini di 2 perbedaan yang telah kita lalui, kita oleh Allah masih diberikan kekuatan untuk memahami dengan kecerdasan kita sebagai kaum muslimin. Maka dalam kesempatan yang mulia ini saya kembali ingin menyampaikan sebatas refresh, mengingatkan ulang bahwa 2 hari lalu kita mengalami perbedaan itu dan kemudian masing-masing kita punya pilihan di awal maupun yang di kedua. Yang di pertama maupun yang di kedua itu punya landasan teologis yang masing-masing bisa kita sampaikan dan kemudian menjadi landasan berpikir kita menjadi muslim yang cerdas. Contoh misalkan kita yang memilih tanggal 28 kemarin, itu lagi-lagi kita selalu diingatkan spirit yang kita ambil adalah spirit Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di sekian banyak surat. Itu Allah memberikan informasi yang harus kita tangkap bahwa spirit memahami peredaran waktu itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Contoh misalkan di Quran surat ke-10 ayat 5.
Surat ke-10 itu surat Yunus. Walladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ini jelas bahwa ada spirit ilmu perhitungan waktu. Jadi dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar, ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran, dan dialah Allah yang menjadikan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah telah menentukan manjila-manjila, tempat beredarnya orbitnya matahari dan bulan itu. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian itu bisa mengetahui adadas sinin, bilangan apa? Bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menjadikan itu semuanya kecuali dengan kebenaran yang mutlak. Saya ulang lagi, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menjadikan perhitungan waktu dan bilangan tahun itu kecuali dengan perhitungan yang mutlak, illa bil haqq, dengan presisi yang tepat. Yufasilul ayati liqaumi ya'lamun, dialah Allah yang memperinci ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahui. Ini pedoman kita yang pilihan kemarin pertama, dan ini harus selalu kita upgrade, bahwa kita ini menjadi manusia dan muslim yang cerdas, dan kemudian tidak mudah untuk memahami perbedaan itu, untuk potensi terjadi perdebatan. Lagi misalkan di Quran surat ke-17 ayat ke-12, jadi buka nanti. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsyiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Ini juga betapa spirit informasi Al-Quran itu bisa kita tangkap dengan pendekatan saintifik yang berbasis pada ilmu astronomi, dengan melihat tanda-tanda malam dan siang yang Allah ciptakan itu, supaya kita bisa mengetahui bilangan tahun, adadas sinin wal hisab, dan perhitungan waktu. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, dan setiap sesuatu telah dijelaskan oleh Allah dengan seperinci-perincinya, sedetail-detailnya. Ini yang kedua. Ayat yang tiga misalkan di Quran surat ke-36. Di antara kita yang tiap malam Jumat atau malam Jumat membacanya, Quran surat 36 ayat ke-40 misalkan. Lasam suyam bagilaha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Jadi matahari itu tidak mungkin mengejar bulan, dan malam tidak mungkin akan mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan masing-masing itu sudah bergerak pada garis orbitnya masing-masing. Misalkan lagi di Quran surat ke-55 ayat ke-5. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, dan matahari dan rembulan itu telah beredar berdasarkan perhitungan waktu. Nah, semuanya ini kemudian yang dijadikan sebagai landasan teologis yang memilih perbedaan kemarin untuk menentukan Idul Adha di tanggal 28. Ini sesuatu yang memang Allah limpahkan kepada kita, bagaimana kita cara memahami perbedaan itu, dan alhamdulillah kita dianugerahi sebuah kecerdasan bersama-sama. Kemudian yang memilih 29 itu juga Allah menganugerahi sebuah pemahaman yang luar biasa. Rasulullah itu tidak pernah memerintahkan hisab, tetapi ya 4 imam madhab juga tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mempraktekkan hisab, tetapi ya. Karena landasan teologisnya juga jelas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sumu li'yati wa aftiru li'yati fa in gumma alaikum faqmilul iddata salasina yauman. Di hadis yang lain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu aftiru fa in gumma alaikum faqdirulah.
Jadi pendekatannya itu paradigmanya adalah visibilitas melihat hilal. Tetapi ketika hilal itu tidak mampu dilihat, fa in gumma alaikum, karena pandangan kita itu tertutup oleh mendung, fa in gumma alaikum fa'milul iddata salasina yauman, maka istiqmalkan, sempurnakanlah jumlah bulan itu menjadi salasina yauman, 30 hari. Nah, 29 Dzulqa'dah kemarin itu ketika ingin dilihat posisi hilal karena tertutup gumma alaikum, tertutup mendung, maka kemudian diistiqmalkan menjadi 30. Tetapi dalam pendekatan yang pertama dengan ilmu astronomi yang berbasis pada sekian penjelasan ayat Al-Quran yang ada di ayat-ayat yang saya jelaskan di awal tadi, itu sudah bisa diprediksi. Akhirnya maka tahun depan insya Allah perbedaannya itu nanti hanya di awal bulan puasa saja, awal 1 Ramadan. Tetapi untuk Idul Fitri dan Idul Adha diprediksi sama. Ini pendekatannya adalah menggunakan informasi spirit dari Al-Quran, yaitu ilmu hisab yang kemudian di breakdown menjadi astronomi yang semuanya itu berbasis pada ilmu berparadigma saintifik. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dan apapun perbedaan, baik yang pilih 28, yang 29 kemarin, itu sesungguhnya adalah ingin mengambil kembali spirit yang pernah diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi itulah hal yang paling kita lakukan meskipun beda, itu baik yang 28 maupun 29, itu sesungguhnya mempunyai semangat dan spirit yang sama, ingin meneladani kembali nilai-nilai penting yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabiullah Ismail dan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Al-Quran banyak merekam Ibrahim itu siapa, kemudian Allah itu kemudian memberikan sekian banyak predikat dan menyematkan sebutan-sebutan yang luar biasa bagi Ibrahim. Itu banyak kita jumpai di berbagai ayat Al-Quran yang tersebar di berbagai surat. Ibrahim itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sebutkan 4 ayat saja nanti, kemudian nanti kita coba internalisasikan dalam diri kita. Kita menjadikan diri kita ini Ibrahim, dan kemudian kita masukkan dalam perilaku kita dalam berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala itu menyematkan satu predikat sebutan Ibrahim itu sebagai hamba yang lemah lembut, kemudian santun, dan punya tingkat kepasrahan yang tinggi yang luar biasa kepada Allah. Itu bisa kita lihat misalkan di Quran surat ke-11 ayat ke-75. Surat 11 itu surat Hud ayat ke-75. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu punya kepribadian, punya profil jati diri yang halim, yang santun, awwahun, yang lembut, munib, dan punya tingkat kepasrahan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim itu adalah pribadi yang luar biasa, sopan santunnya luar biasa, lemah lembut. Sopan santun itu kemudian diwujudkan bagaimana beliau dalam berperilaku maupun dalam berucap. Salah satu rekaman penting yang terdokumentasikan dalam Al-Quran itu betapa kemudian Ibrahim ketika mengajak dialog putra tercintanya Ismail itu juga mendekat menggunakan kesopan santunan dalam etika berkomunikasi. Jadi tidak kemudian dia semata-mata sebagai orang tua kemudian ingin memberikan informasi tentang mimpinya itu dengan pendekatan yang tidak sopan santun, tidak. Ibrahim selalu mengajak dialog. Ini arafi manami, ini adbahuka. Kemudian bertanya kepada anaknya, madata, bagaimana pendapatmu? Meskipun Allah sudah memang mentakdirkan dan menskenariokan bahwa jawabannya Ismail itu mesti pasrah apa yang ditemui oleh ayahnya dalam mimpinya itu. Qala ya abatif al-madatu mai. Wis terserah bapak saja, lakukan apa yang perlu dilakukan.
Nah, ini adalah perilaku yang mesti kita contoh dalam perilaku kita kehidupan sehari-hari ini dan di masa yang depan, bahwa kesantunan kemudian lemah lembut itu adalah contoh yang kembali kita peringati pada Idul Adha tahun ini. Meskipun lagi-lagi beda, ada yang 28, ada yang 29, tapi spiritnya sama. Di antaranya adalah bagaimana menghadirkan kembali nilai-nilai teladan Ibrahim itu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan kemudian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim juga oleh Allah dikasih sematan julukan yang luar biasa sebagai manusia terpilih, Mustafa. Laqad istafainahu fid dunya wa fil akhirati laminas salihin. Di Quran surat ke-2 ayat 124. Jadi Allah itu memilih Ibrahim sebagai manusia terpilih. Maka maknanya apa? Dalam Idul Adha kemarin kita juga harus menghadirkan pribadi Ibrahim dalam diri kita. Minimal kita ini terpilih dalam keluarga kita. Jangan sampai kita misalkan menjadi suami-suami itu tidak dikehendaki oleh keluarga kita. Bukan menjadi teladan dan tidak dipilih oleh istri dan anak-anak kita. Maka kita akan menjadi suami-suami yang gagal. Maka contohlah Ibrahim sebagai pribadi yang terpilih di hadapan Allah. Maka kita pun paling tidak harus memposisikan kita sebagai suami terpilih di mata istri kita, di mata anak-anak kita, dan sekaligus di hadapan tetangga-tetangga masyarakat sekitar kita. Laqad istafainahu fid dunya fil akhirati laminas salihin. Ibrahim itu juga sebagai apa? Kekasih Allah, Khalilullah. Anittaba an millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Quran surat keempat ayat ke-125. Itu Allah menyematkan satu predikat khusus kepada Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Maknanya apa? Bahwa momentum Idul Adha kemarin yang beda lagi itu harus tetap kita menghadirkan semangat teladan Ibrahim sebagai kasih Allah dalam diri kita. Minimal kita bisa mengasihi diri kita sendiri dan sekaligus bisa memberikan kasih kepada sesama yang lain. Bentuk kasih sama yang lain itu adalah tidak suka menjelek-jelekkan, tidak suka mengejek meskipun dalam banyak hal kita mengalami dan mempunyai perbedaan pandangan. Nabi Ibrahim juga sebagai panutan teladan umat. Quran surat 16 ayat ke-120 misalkan. Jadi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Anittaba summa auhayna ilaika anittaba millata Ibrahim hanifa. Quran surat ke-16 An-Nahl ayat 120. Jadi Ibrahim sebagai teladan. Nah, karena Ibrahim itu luar biasa sebegitunya di hadapan Allah, maka dia itu sesungguhnya selevel dengan Nabi kita terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena menjadi teladan umat sepanjang masa, maka bentuk kita menghormati Ibrahim itu adalah ketika kita dalam bermunajat kepada Allah, di sholat kita, di tasyahud terakhir kita, mesti kita sandingkan Muhammad Rasulullah dengan Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Ini sesungguhnya menjadikan satu pengukuhan bahwa resonansi Ibrahim itu sungguhnya masih melekat dalam diri umat Islam hari ini karena Ibrahim adalah teladan umat sepanjang masa. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa Allah sampai sebegitunya perhatian dan memberikan keistimewaan kepada Ibrahim? Jawabannya ada di Al-Qur'an surat kedua ayat 124 sampai 130. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'ilu lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Jadi Ibrahim itu ketika diuji berbagai macam hal oleh Allah, itu beliau Ibrahim melakukan dan menjawab dengan tuntas dan paripurna, dengan excellent, dengan mumtaz. Fa'atammahunna, Ibrahim menjelaskan, melakukan, dan kemudian menjawab apa yang diberikan ujian oleh Allah itu dilakukan dan dijawab dengan mumtaz, dengan excellent. Dan Ibrahim satu lagi yang penting adalah doanya itu yang disenandungkan pada saat itu masih bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang hari ini
ditakdirkan oleh Allah berada di tanah suci Mekah. Mekah itu meskipun tandus, tidak banyak tanaman berbuah-buahan, tetapi di sana melimpah buah-buahan. Itu juga akibat resonansi doa yang pernah dimunajatkan oleh Ibrahim. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati minhum man amana billahi wal yaumil akhir. Itu sungguhnya adalah karena doanya Nabi Ibrahim dulu. Makanya Ibrahim itu doanya mustajab karena dia adalah kekasih Allah, teladan umat, manusia pilihan Allah. Dan oleh karena itu maka momentum adha kemarin yang kita lakukan berbeda itu harus kita masukkan kembali teladan-teladan Ibrahim dalam diri kita. Kita jadikan diri kita Ibrahim kecil, kemudian kita resonansikan dalam hidupan keluarga kita, dalam masyarakat kita, bertetangga, bahkan dalam bernegara dan berbangsa. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.